Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rohana dengan NIM 202002090026. Prodi Akuntansi. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSc. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tentang pandemi COVID-19 bagi Indonesia. Yang pertama, gambaran fakta dan kondisi perekonomian di Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sebagaimana dinyatakan oleh WHO yang sekarang sudah berdampak global yang tidak hanya menyerang negara Cina, tapi negara-negara lainnya. Sebelumnya, Cina mengalami dampak yang paling serius dan sudah mengkontraksi pada perekonomian Indonesia, dan setiap 1% perekonomian Cina turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan kemungkinan besar ini berdampak pada krisis ekonomi atau resesi global. Dampak dari pandemi ini pada perekonomian Indonesia kita bisa lihat yang pertama yaitu pada kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana kita tahu bahwa Cina adalah salah satu negara pensuplai utama barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Sudah mengalami penurunan juga dalam perekonomian negaranya. Tentunya hal ini akan berdampak juga bagi kebutuhan impor barang Indonesia. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 bagi perdagangan ekspor impor terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak COVID-19 pada perdagangan ekspor impor Indonesia kita bisa lihat pada manufaktur yang sebagian besar bahan bakunya bersumber dari negara Cina telah mengalami penurunan, dan ini yang diimpor negara Indonesia. Dan pada perdagangan di Indonesia atau manufacturing Indonesia, karena dalam manufacturing Indonesia yaitu menggunakan bahan baku dari Cina sangat besar dan suplai serta input produksi dari Wuhan dan Dubai, yaitu yang berdampak paling besar adalah komoditi seperti produk dan komponen elektronik, besi baja, mesin plastik. Jadi ini semua tentu terkena dampaknya, dan ini yang sering diimpor ke Indonesia. Jadi untuk bahan baku yaitu signifikan turun dan sekarang sudah mencapai sekitar 50%. Stimulus yang dilakukan adalah fiskal dan non-fiskal, dan yang paling penting pada cash flow. Diharapkan dari pihak perbankan memutuskan kebijakan seperti suku bunga yang lebih rendah dan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang ketiga, stimulus arus ekspor impor barang sebagai jurus tangkal corona oleh pemerintah. Saat ini pemerintah mengurus stimulus kedua yaitu fiskal dan beberapa stimulus non-fiskal. Stimulus ini pemerintah lebih berfokus pada lalu lintas barang. Pemerintah juga mendorong efisien dan penurunan kos untuk dorongan percepatan ekspor dan impor hanya untuk bahan baku saja, dan dalam hal ini pemerintah berniat untuk menghilangkan tata niaganya. Yang keempat, ada tips dari Sandiaga Uno untuk menghadapi dampak corona pada perekonomian di Indonesia. Sandiaga Uno menyebutkan pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang memudahkan
pelaku industri dan mendahulukan hak para pekerja. Sejumlah antisipasi pun harus disiapkan untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil hingga pandemi berakhir. Fokus untuk masyarakat, kita harus ambil keputusan walaupun itu sulit. Tidak populer, tetapi bisa memastikan perekonomian kita selamat menghadapi COVID-19. Contohnya, kebijakan-kebijakan pengeluaran di berbagai sektor, misalnya sektor infrastruktur yang belum terlalu perlu bisa ditunda dahulu, sehingga bisa dialihkan pada kelonggaran fiskal kepada industri manufaktur karena banyak sekali menyerap lapangan pekerjaan. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.